Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Halo, hai. Pertemuan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang pernikahan adat Melayu Riau. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan tuntutan atau tuntunan syariat. Dalam budaya Melayu Riau, pernikahan adat Melayu Riau terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu sebelum atau pranikah. Pada bagian ini ada beberapa adat yang biasanya dilaksanakan oleh calon mempelai. Yang pertama yang dilaksanakan oleh keluarga calon mempelai. Yang pertama merisik, kemudian meminang. Yang ketiga antar belanja, keempat menggantung, kelima berandam, keenam berinai, kemudian khatam Al-Quran, selanjutnya tepung tawar. Tahap yang kedua yaitu saat atau ketika acara pernikahan atau hari H. Ada beberapa prosesi yang dilaksanakan. Pertama, akad nikah. Kedua, berarak. Ketiga, bersanding. Keempat, makan suap-suapan. Kelima, ada tepung tawar. Dan keenam, hiburan. Bagian yang ketiga setelah atau pasca acara prosesi pernikahan, yaitu ada mandi sampat atau mandi bunga, kemudian berkunjung dan menyembah. Itulah beberapa bagian yang dapat dilaksanakan atau yang dilaksanakan di dalam pernikahan adat Melayu Riau. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian tersebut satu persatu. Pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Adanya beragam suku bangsa, agama, budaya, serta kelas sosial menimbulkan bervariasinya upacara pernikahan. Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan yang dilalui manusia bangsa Melayu yang bernilai sakral. Karena itu orang sangat memerhatikan dan memikirkan setiap proses yang akan dilalui dalam pernikahan adat, terutama adat Melayu. Rangkaian kehidupan anak manusia atau bangsa Melayu tersangatlah panjang. Dimulai dari kandungan, lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, berumah tangga atau berkeluarga, dan bermasyarakat. Kemudian tua dan akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Begitupun juga dengan perjalanan pernikahan orang Melayu, sebagaimana yang sudah tersusun secara turun-temurun
sehingga menjadi suatu prosesi adat. Berikut ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan beberapa prosesi adat yang terjadi di dalam pernikahan adat bangsa Melayu Riau. Pertama ada tahap merisik. Merisik merupakan asal katanya adalah risik yang berarti selidik. Merisik mempunyai arti menyelidiki. Artinya sebelum adanya suatu pernikahan, penyelidikan terhadap seorang gadis perlu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, bukan sebaliknya, untuk menilai dan sekaligus menentukan apakah gadis tersebut layak menjadi menantu atau tidak. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh perempuan yang berumur separuh baya atau yang telah berumur sekitar 40 tahun ke atas. Orang tersebut oleh masyarakat setempat disebut sebagai tukang perisik. Tugasnya adalah mencermati secara diam-diam wajah atau rupa segala tingkah laku si gadis. Untuk itu, tukang perisik mesti datang bertamu ke rumah gadis tersebut. Yang kedua, merasi. Tujuan merasi adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Artinya merasi merupakan kegiatan melakukan prediksi atau menilik keserasian antara pasangan yang hendak dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui upacara atau perantara seorang ahli yang sudah terbiasa bertugas mencari jodoh kepada orang yang hendak menikah. Pencari jodoh tersebut akan memberikan pendapatnya bahwa pasangan tersebut dinilai cocok atau tidak. Namun kegiatan merasi ini saat ini jarang dilakukan di kalangan pernikahan adat Melayu. Prosesi yang ketiga yaitu meminang. Jika hasil merisik menunjukkan bahwa gadis yang diselidiki bertingkah laku baik, sopan, santun sehingga pantas untuk dijadikan sebagai seorang menantu, maka pihak keluarga laki-laki memberitahukan dan membicarakannya dengan kerabat terdekat untuk menentukan waktu meminang. Setelah ada kesepakatan tentang waktu atau hari peminangan, maka pihak keluarga laki-laki mengutus seorang yang dituakan, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan, untuk memberitahu kepada pihak keluarga perempuan bahwa beberapa hari lagi akan ada rombongan yang datang untuk melakukan peminangan. Nah, ketika hari yang ditentukan tiba, maka pihak keluarga laki-laki mengirim rombongan peminangan yang biasanya berjumlah sekitar 5 orang, yaitu 1 orang ketua laki-laki dan 4 orang anggota, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tetapi jumlah ini bukan merupakan suatu ketentuan. Orang yang dipilih untuk menjadi ketua rombongan peminangan adalah orang yang bijak dan santun dalam berbicara. Artinya komunikasinya sangat elok, sangat bagus, dan bisa berpantun atau berseloka. Jika dalam kerabatnya orang seperti itu tidak ada, maka bisa minta tolong kepada orang lain yang di luar kerabat yang sesuai dengan kriteria tersebut.
Sedangkan anggotanya yang berjumlah 4 orang itu biasanya terdiri atas 2 kerabat dan 2 orang tetangga. Yang keempat, mengantar belanja. Yang keempat, mengantar tanda. Jika peminangan disambut baik oleh pihak keluarga perempuan atau disetujui, maka tahap berikutnya adalah mengantar tanda atau mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau kelima dari peminangan. Sebagai persiapan, 2 atau 3 hari sebelumnya, keluarga pihak laki-laki akan mengundang kerabat, tetangga, handai taulan terdekat untuk diikutsertakan dalam acara tersebut. Acara mengantar tanda ini biasanya dipimpin oleh orang yang dalam peminangan menjadi ketua rombongan tadi. Orang tersebut dipilih karena dinilai mempunyai persyaratan yang pas, yaitu pintar berpantun, mempunyai selera humor yang tinggi, luas pergaulannya, dan tahu persis tentang adat pernikahan. Dalam hal ini, orang tersebut sekaligus sebagai wakil pihak keluarga laki-laki. Adapun perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ini diantaranya adalah 1 tepak sirih, 2 bunga rampai, 3 cincin, dan 4 barang-barang pengiring. Tepak sirih biasanya berisi pinang yang telah dikupas kulitnya, kapur sirih dan gambir, tembakau, daun sirih, dan kacip. Setelah mengantar tanda, langkah atau tahap selanjutnya adalah mengantar belanja. Mengantar belanja atau hantaran keperluan pesta pernikahan. Dalam tahap ini pihak laki-laki kembali datang ke rumah keluarga si gadis. Antar belanja keperluan pesta pernikahan biasanya ditentukan atas permintaan keluarga pihak perempuan. Sejumlah uang yang dibentuk sedemikian rupa dibawa beserta pengiringnya, seperti seperangkat pakaian dan benda-benda yang disenangi sang gadis atau dara. Dalam prosesi mengantar belanja ini biasanya dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi pantun sebagai pengantar dan isi dari kegiatan tersebut. Makanya dipilih orang-orang yang berpantun, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tahap yang keenam yaitu mengajak dan menjemput. Acara mengajak dan menjemput merupakan bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah atau pernikahan. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan atau kegotong royongan. Sebelum diadakan acara mengajak dan menjemput, terlebih dahulu diadakan musyawarah atau perundingan di rumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang diajak dan dijemput. Kemudian pekerjaan menjemput ini hendaklah dilakukan secara saksama supaya orang-orang yang pantas diajak tidak tersalah jemput. Disebabkan perkara ini juga menyangkut kepada penghargaan dan kedudukan seorang di dalam masyarakat. Tampaklah pada pekerjaan mengajak dan menjemput ini mempunyai nilai etika atau nilai moral yang sangat tinggi. Untuk mengajak dan menjemput ini dilakukan oleh beberapa pasang suami istri yang sudah mempunyai pengalaman, sirih yang lengkap dengan isinya.
Tahap yang ketujuh yaitu menggantung atau menggantung-gantung. Sebelum majelis pernikahan dilaksanakan, maka dilaksanakan terlebih dahulu kepada pekerjaan menggantung-gantung. Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Pekerjaan yang dilakukan di rumah calon pengantin perempuan ini adalah berupa persiapan-persiapan, yaitu membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung. Biasanya ini dilakukan untuk menghiasi pelaminan dan sebagainya. Kemudian membuat langit-langit dari kain, mengganti dan memasang lansi tingkap, memasang dan menghias tempat tidur baru yang lengkap untuk pengantin baru, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian termasuklah di dalamnya membuat dapur dan bangsal, membuat patrakna atau peti rakna, yaitu tempat pengantin untuk duduk bersanding, atau dalam bahasa lain yaitu pelaminan. Membuat pelaminan tempat tidur pengantin. Acara menggantung biasanya didahului dengan tepung tawar dan kenduri kecil sebagai doa selamat, supaya semua kerja yang dilakukan akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditepung tawari adalah tempat di sekitar pelaminan, tapi ini sudah jarang dilakukan dalam prosesi adat pernikahan. Kemudian yang kedelapan yaitu berandam. Berandam merupakan upacara yang lazim dilakukan setelinai, yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk menghapuskan atau membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi putih dan suci bersih. Berandam pada hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma pada wajah dan tengkuk calon pengantin wanita, sekaligus juga membersihkan mukanya. Berandam adalah memotong atau sekaligus juga mencukur rambut baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Untuk calon pengantin laki-laki biasanya yang dicukur adalah rambut yang tumbuh di kepalanya saja. Sedangkan untuk calon pengantin perempuan dibersihkan wajahnya dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan, atau supaya lebih bersih. Biasanya dilakukan sehari atau 2 hari sebelum akad nikah. Yang kesembilan, limau manis dan limau setawar. Selesai mencukur atau berandam, ma'andam biasanya seorang ibu-ibu mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. Ini maksudnya agar calon pengantin tersebut mempunyai keturunan yang gagah atau cantik-cantik seperti sebuah gunung apabila dilihat dari jauh. Sedangkan benang 5 warna yang melilit itu diibaratkan sebagai sungai yang airnya selalu mengalir. Artinya rezeki calon pengantin diharapkan mengalir terus bagaikan air sungai. Selanjutnya dengan 2 batang lilin yang menyala, ma'andam mengelilingi calon pengantin perempuan juga sebanyak 3 kali. Makna simbolik yang ada di balik lilin yang menyala itu adalah penerangan hidup. Artinya agar calon pengantin kelak selalu menjadi atau berada di jalan yang terang, jalan yang benar, sehingga kehidupan rumah tangganya selalu rukun, damai dan sentosa. Ke-10 ada acara berinai. Tujuan upacara ini dimaksudkan untuk menolak bala
dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, bahaya gaib, menaikkan aura dan cahaya pengantin wanita, dan memunculkan wibawa pengantin pria. Berinai berarti mengoleksi kuku jari, maksud saya mengoleksi kuku jari, tangan dan kaki dengan inai. Acara ini dilakukan pada hari berikutnya setelah acara tepuk-tepung tawar. Dalam hal ini, kuku jari tangan dan kuku jari kaki kedua mempelai diinai, diwarnai dengan inai sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya bisa dibuat sebagai warna, warnanya agak oranye ke merah-merahan. Dengan berinai, sepasang calon pengantin telah melangkahkan kakinya memasuki kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan inai ini untuk pengantin laki-laki diawali dengan berbaringnya pengantin di atas tikar yang terbuat dari pandan. Kemudian kedua telapak tangan dan kaki beserta kuku. Selanjutnya yang ke-11, berkhatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ini dilakukan apabila calon pengantin belum melaksanakan acara khatam Al-Quran pada kehidupan dia yang sebelum ini, dan bisa juga dilaksanakan oleh orang lain yang numpang berkhatam Al-Quran pada acara sebelum pernikahan tersebut. Acara ini sudah selazimnya dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Para orang tua biasanya akan mengizinkan anaknya untuk menikah bila putra atau anaknya dinilai sudah pandai mengaji, dan ini suatu nilai yang sangat bagus berkaitan dengan aspek keagamaan. Acara khatam Al-Quran akan dilakukan kedua pengantin di depan pelaminan yang oleh sejumlah ibu-ibu pengajian beserta guru ngajinya. Setelah selesai melakukan khatam, kedua calon pengantin akan beranjak menuju rumah sang guru ngaji untuk mengantar tabak, yaitu pulut kuning yang sudah ditata rapi di atas sebuah wadah terbuat dari kayu berukir yang telah dihiasi dengan berbagai macam pendamping lainnya seperti bunga telur dan telur merah. Kita doakan semoga kedua pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberkati. Demikian penjelasan adat pernikahan bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya banyak, kasih berlimpah sehingga terlaksana akad nikah. Semoga keduanya beroleh berkah.